Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia ini adalah kajian perdana di tahun 2023 yang tentu perlu saya tegaskan bahwa seluruh analis intelijen internasional, analis ekonomi politik, geopolitik, seluruh dunia sedang sangat berhitung terhadap konstelasi yang sangat tidak bisa dibaca dengan cepat. Permainan-permainan intrik politik global menjadi bahan yang terlalu elit untuk masyarakat kita. Karena kita sudah terlanjur mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Di berbagai belahan dunia sudah terjadi keberanian-keberanian yang mungkin belum terpublikasi. Adalah Ustadz Abdul Salam, Panglima Jihad daripada front jihad yang ada di Chechnya, yang ada di Uyghur Xinjiang. Itu sudah mulai memberikan fatwa jihad untuk melawan Cina komunis. Luar biasa, dengan kondisi yang sangat tertekan, jumlah mereka yang tinggal separuh, tapi para pemuda-pemuda, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh Islam yang ada di Uyghur Xinjiang tidak punya pilihan kecuali mereka berultimatum untuk berjihad, menjaga agama dan daerah mereka yang sebetulnya bukan punya Cina. Tajikistan Timur itu merupakan daerah bagian daripada daripada kekhilafan Turki Utsmani. Mungkin karena jangkauan yang cukup jauh, mungkin karena juga kerja-kerja politik, kerja tata negara yang kurang cukup kontrol, akibatnya negara itu dicaplok oleh Cina pada tahun 1940-an atau sebelumnya. Di akhir tahun 1949 ketika terjadi revolusi kebudayaan di Cina, jumlah mereka masih 13 juta orang. Sekarang jumlah mereka tidak lebih dari 6 juta. Jadi lebih dari 4 sampai 5 juta itu antara mereka melarikan diri, dibunuh dan seterusnya. Lalu kalau kita tengok lagi di negeri Islam yang lain, di Palestina, hari ini Palestina tidak memiliki setapak pun tanah. Sejak tahun 2020-an, seluruh tanah Palestina sudah diambil alih oleh Israel. Berita ini bukan berita baru, tetapi kelihatannya masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa sesungguhnya dunia Islam sedang menunggu Indonesia. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia juga tahu, Indonesia ini umat Islamnya, kalau mau kita buka-bukaan, umat Islam Indonesia ini umat mayoritas, tetapi umat yang hampir tidak punya solidaritas. Terus terang saja, berbagai peristiwa terjadi dialami oleh para ulama, terjadi kepada pemerintah. Kemarin pesantren Lirboyo dibom, saya juga nggak dengar ada yang respon. Ya, jadi kaum PKI itu sudah terang-terangan. Baik dia menantang, baik dia bikin brosur, baik dia pidato, baik dia bikin video, ya, jalan kemana-mana menggunakan kaos palu arit, ibu-ibu ke pasar pakai kaos palu arit, belum nyanyi lagu genjer-genjer di TV-TV mainstream itu. Jadi kalau boleh saya katakan pada pagi ini, tema ini menjadi penting untuk kita ambil nilai transcendence dan nilai-nilai penanaman chips jihad di hati kita. Kondisi sudah tidak bisa lagi ditolerir sebetulnya. Tahun 2023 ini merupakan tahun penentuan untuk umat Islam ini akan terus tidak bisa berbuat apa-apa. Peraturan demi peraturan, apalagi terbaru usulan nanti ONH itu akan menjadi 69 juta, keren bener. Masa pemimpin Menterian Agama bukan memikirkan kemudahan dan kemurahan? Kalau Bapak Ibu mau tahu itu usulannya berapa? 100 juta. Iya, saya tahu karena saya bagaimanapun memang adalah orang yang dibesarkan di seluruh alam pergerakan Islam kecuali yang sesat. Ya, saya gerakan
struktural organisasional, gerakan non struktural, gerakan relatif saya tekuni sejak tahun 80-an. Jadi hari ini saya ingin katakan kita bicara ini tidak perlu kecewa, lalu Anda berpikir bahwa di ruangannya akan dibagi-bagi senjata, yang enggak lah. Ya, kita enggak akan begitu, karena di sini ada yang hadir bukan untuk ngaji, saya tahu. Ya. Saya sudah pelajari selama 3 bulan di sini, sudah mulai ada yang datangnya khusus untuk mengikuti di titik mana si Alfian salah ngomong. Ya, semoga yang datang untuk itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mencoba memahami hari ini adalah hari-hari yang harus kita mulai lebih dekat kepada Allah. Satu persatu guru-guru kita meninggal dunia dengan sebab yang tidak boleh kita pertanyakan. Sejak wafatnya Ustadz Arifin Ilham, wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, dan semua ustadz-ustadz kita dari ujung Aceh sampai Ternate, sampai Ambon, sampai Irian meninggal dunia, kita hanya boleh menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu betul. Tapi kita tidak pernah melihat orang nomor 1 di negara ini atau orang nomor 2 di negara ini yang mengucapkan ucapan belasungkawa. Coba perhatikan, baik di medsos, baik di media mainstream, baik di tidak ada. Ucapan wafat terhadap Syekh Jabir misalnya, ucapan wafat kepada ulama-ulama kita yang meninggal, tidak ada. Berarti di sana ada logika sederhana. Ketika kematian sang ulama tidak direspon, berarti yang berdiam diri perlu dipertanyakan, kenapa kamu berdiam? Apakah kamu bagian dari yang membunuh ustadz kami? Apakah kamu bagian dari yang membantai guru-guru kami? Karena gerakan jihad ini sedang menunggu Indonesia. Pertanyaannya adalah Indonesia selalu ditekan dengan terorisasi, dengan istilah-istilah yang menurut saya secara terminologis, secara logika logis tidak masuk akal. Saya narasumber di Angkatan Darat lebih dari 20 tahun. Dalam sebuah pertemuan sangat terbatas dengan Jenderal Bintang 3, Bintang 4, kita berkumpul sekitar tidak sampai 15 orang. Lalu di antara mereka tanya pada saya, Ustadz, apakah ada rencana orang-orang Islam itu untuk memberontak? Saya bilang, Pak, negara ini negara mayoritas Islam. Di mana logikanya kami memberontak? Bapak kan juga Islam. Bapak juga punya kewajiban kepada Islam. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Jadi dalam kajian kita pagi ini kita mencoba mempertegas setelah adanya kesempurnaan penataan pandangan-pandangan Islamofobia. Islamofobia sudah merata di seluruh Indonesia. Apapun yang kita kerjakan selalu ada kekhawatiran terminologis. Jadi sebelumnya mari kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang memandu dan membersamai Masjid Nurul Iman ini, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid ini masjid bersejarah. Disinilah tempat keluarga besar Cendana berkhidmat, dan putri-putri almarhum Haji Muhammad Soeharto pun masih kerap ada bolak-balik ke sini karena ini tempat tinggal beliau dan almarhumah dari Ibu Tin Soeharto. Kita hari ini akan mencoba membincangkan tema yang tertulis. Paling tidak kita mulai menghitung bahwa kita akan menjadi bagian dari solusi atau bagian dari orang yang ketakutan. Karena saya menangkap secara mentalitas telah terbangun ketakutan nasional. Saya akan buktikan 2 hal. Di musim Covid, saya berangkat ke Batam. Ketika di Batam, saya punya jadwal kuliah subuh. Ketika kuliah subuh itu, yang hadir sangat sedikit. Saya tidak menyoal jumlah yang hadir. Tapi kok suasana jamaahnya agak kelihatan sekali tegang. Terus kita sholat subuh. Selesai sholat subuh, kemudian pengurus masjidnya tidak ada omongan apa-apa. Langsung begini. Ngasih mic ke saya, hampir kena muka saya kan. Saya tepak. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini atas pengaturan dan manajemen panitia. Rupanya dia takut. Taunya kapan nanti setelah saya teruskan. Saya bilang, saya ini pendatang, saya didatangkan, saya narasumber. Enggak usah lah pakai ngasih mic seperti itu, saya bilang. Rupanya dia kebingungan, enggak ada yang berani. Apalagi didengarnya saya baru pulang dari penjara, dia semakin takut. Akhirnya kemudian acara berlangsung seperti biasa.
selesai acara kita makan di teras masjid. Nah di situ baru terbuka. Apa kata mereka? Pak Ustadz, masjid ini sebelum musim Covid itu yang hadir paling sedikit 300 orang. Setiap sholat. Kalau subuh mungkin sekitar 250-270 orang sholat. Tapi setelah Covid, jadi kelihatannya Covid ini memang dipakai untuk alat untuk mengunci jangan terjadi lagi back to mosque. Ini mungkin penting buat semua jemaah karena tetap saja saya belum nanti mungkin saya akan sampaikan kepada tim manajemen komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Saya nanti pada tahap tertentu akan mengatakan saya tidak mau datang ke majelis yang tidak ada 25 orang remaja-remajinya. Catat Pak Intan, nanti saya jadikan syarat. Kalau ngundang saya nggak bisa dudukin nih 25 anak yang usia 17 sampai 25 tahun, saya nggak datang, saya pulang lagi. Ya, mungkin syarat ini menjadi penting, jadi perhatian. Kalau Agim dulu punya syarat, kalau tidak 1000 orang dia nggak datang. Tuh, ini saya buka apa adanya, ini bukan acara aib-aiban, ini fakta manajemen aja. Dan kalau Agim dulu, kalau ada acara yang sudah disepakati, dia akan kirim tim sound. Jadi seperti tadi itu nggak boleh. Kalau ada bunyi sound-sound begini nih, dia akan bawa sound sendiri. Ya, ini sekedar catatan, bukan kritikan ya, jangan tersinggung ntar ya. Karena kita ini kan udah live nih, kita udah dengar kemana-mana, masa mic-nya masih nganging begitu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa disiapkan diri bahwa kita hari ini akan menjadikan forum kita forum penyadar, forum yang menyadarkan, forum yang mempersatukan, forum yang menggerakkan. Ya, kepada siapapun yang hadir dengan ragam niat, saya Alfian Tanjung sudah menyatakan bahwa pilihan saya adalah lillah billah ilallahi fisabilillahi mardatillah. Jadi untuk itu siapapun tuan-tuan, siapapun puan-puan yang datang dengan niat selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat selain untuk menuntut ilmu, maka innamal a'malu binniyat. Ya. Saya udah tahu betul, saya harus sebut berulang-ulang karena ada yang ditaruh menetap di sana. Ya, di warung sana ada menetap. Ya, saya tahu sudah hampir 3 bulan tidak kemana-mana, ada di situ. Ya. Penampakannya penampakan tukang parkir, penampakan tukang jualan, padahal itu penampakan lapis ketiga. Lapis pertamanya lapor komandan. Gitu ya. Siapa dia? Silakan cari sendiri. Nah, baiklah jamaah sekalian, saya pikir saya harus mulai berani mengatakan apa-apa yang kalian mau, karena ujungnya gua tahu. Lo jangan ngomong lagi, kalau macam-macam diginiin lagi, kalau macam-macam tak pateni. Itu sudah jadi rumus, dan itu sudah dikumandangkan, dan mereka akan melakukan itu semakin agresif menjelang akhir 2023. Karena pemilu 2024 merupakan penegasan bahwa negara ini harus menyatakan dengan tegas, isyhadu bi ananal PKI. Ya. Komunisme PKI telah merasa berkuasa secara de facto dan mereka membutuhkan penempatan secara de jure. Dan untuk itulah secara nasional kita dibuat takut nasional, takut kolektif. Ya, nanti kita ada kesempatan tanya jawab karena saya harus mengatur waktu itu, kita masuk bagian pertama. 5 senjata umat Islam, komponen penentu kemenangan. Kita buat di sini dengan panca nilai kemenangan umat Islam secara hakiki. Ada wilayah yang sebenarnya secara terminologis tidak akan membuat kita terkejut. Tetapi secara esensial, secara substansial, kita harus bertanya. Apa itu? Yang pertama adalah, senjata kita yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Saya sangat mengapresiasi pembawa acara. Selama ini pengajian-pengajian kita ini sudah berjalan 2 tahun lebih Bapak Ibu yang belum tahu. Ini adalah kita buat dengan lebih terukur, lebih terencana. Ya, baru kali ini kita pasang backdrop ini. Saya terbuka saja supaya kita ingin mengatakan kita ada. Kalau Anda yang tidak setuju dengan kita, samanya, salahnya di mana? Apa yang Anda tidak setuju? Negara ini dalam bahaya. Kita kecewa sekali dengan peristiwa Morowali Utara kemarin. Ya. Rakyat sendiri dikepung, diserbu, dibunuh, ditusuk dengan besi runcing.
Ada dua kelompok orang bertengkar, bertawur, tapi yang ditangkap anak sendiri. Bapak punya anak, diserbu sama tetangga sebelah. Anak bapak sudah dipukul, sudah dibunuh, tapi yang bapak marahin istri bapak, anak bapak yang lain. Bapak kurang ajar kamu. Itu yang terjadi sekarang. Anaknya diserbu orang, anaknya dibunuh orang, tapi yang ditangkap anak-anak yang lain. Ini merupakan sebuah ekspresi imperialis kolonialisme komunis. Dan inilah yang membuat saya masuk penjara 6 tahun yang lalu. Ceramah saya pada tanggal 27 Februari tahun 2017, 6 tahun yang lalu, di sebuah masjid di Surabaya adalah berjudul mengantisipasi invasi penjajahan Cina komunis PKI PKC. Jadi jamaah sekalian, apa yang kita bicarakan pagi ini harus kita siapkan bahwa kita berkumpul untuk memperkuat bahwa kita tidak punya pilihan kecuali ingat dengan ikrar kita. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan iman dan takwa itu? Pertanyaan pertama, berimankah kita? Bertakwakah kita? Jadi iman itu merupakan sebuah terminologi yang Rasul katakan iman itu sesuatu yang bersemayam dalam hati, yang muncul dalam bentuk ucapan dan tampil dalam bentuk ekspresi. Ketika orang beriman sedang duduk-duduk, tahu-tahu terdengar azan, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang diam saja, ada yang menggerutu, azan lagi, azan melulu. Ada 3 tuh. Ketika terdengar azan ada yang bilang alhamdulillah, ada yang diam antara merasa terganggu dan merasa tanggung, ada yang merasa diganggu. Karena kan ada sampai minta mic-nya dikecilin. Ada suara azannya disamain dengan suara anjing. Ya. Harusnya dia yang ditangkap, bukan Bunda Mary di Lampung yang ditangkap. Ya. Kan Bunda Mary di Lampung itu melaporkan ke Mabes Polri tentang ada orang yang menyamakan suara azan dengan suara anjing. Dan sudah diterima di Mabes Polri, sudah diterima LB-nya karena telah memenuhi 2 syarat bukti dan alat bukti. Coba ada orang melaporkan kesalahan sesuai dengan prosedur hukum, memenuhi pasal dan KUHP yang ada, terpenuhi 2 syarat yang harus disampaikan, sudah diterima sebagai laporan yang harus ditindaklanjuti, tapi yang ditangkap malah yang melapor. Ya, terus terang yang belum tahu persoalan. Bunda Mary yang kemarin di Lampung itu tuduhannya mengerikan. Tuduhannya Bunda Mary mengumpulkan anak-anak pesantren untuk latihan militer. Jadi kalau orang yang hanya nonton televisi, orang hanya nonton berita-berita mainstream hoax, orang tidak tahu persoalan. Seorang ibu minta tolong pada pengurus pesantren, kami mau demo nih, ada orang yang bilang azan sama dengan suara anjing. Maka ikutlah, yang ikutnya remaja-remaja bukan anak kecil. Lalu si pimpinan pesantren dipaksa untuk bikin video, mengatakan bahwa anak kami yang masih bayi suruh ikut demo. Gendeng. Biar tahu aja jamaah, jadi kita ini sekarang ditontonkan hal-hal yang terbalik-balik. Oke ya, kita masuk yang pertama. Beriman itu ada ciri. Udah siap Bang Ali? Siap, pegang mic-nya. Kita dengarkan hari ini, Ustaz Ali ini bacaan Qurannya keren, tapi mungkin tidak bisa terlalu semua ayat karena akan jadi waktunya. Yang pertama kita dengarkan dulu surat 8 ayat 2 sampai 4. Mari kita simak, setelah itu kita dengarkan terjemahannya. Surat Al-Anfal 2 dan 4. Ini aja murotal aja Mas ya, jangan kalau qiraah nanti waktunya panjang. Murotal aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Langsung artinya. Langsung arti baca. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika berzikir kepada Allah SWT disebutkan nama Allah, mereka akan bergejolak kecintaan pada hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, maka keimanan mereka secara otomatis akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka akan bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan hartanya kepada jalan Allah SWT. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka lah orang-orang beriman yang benar, yang hakiki, yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, mereka akan mendapatkan derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan serta rizki yang mulia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu ya orang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah, dan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada hari ini petugas-petugas yang datang, orang-orang yang datang bukan untuk mengaji, bukan ikut kajian, bukan ikut taklim, dan dia beragama Islam, harusnya keluar dari sini dia jadi orang yang beriman. Jadi mujahidin, walaupun dia taruh senjata di sininya gitu ya. Saya harus terbuka nih, terang-terangan, karena beberapa kali di forum-forum saya bahkan datang berempat, yang satu di sini, yang bertiga di sana. Bukan di sini, bukan, di tempat-tempat di mana-mana. Ya. Jadi ini negeri sudah seperti negeri jajahan. Betul kata Soekarno. Ya. Mantan presiden kita yang pertama berkata, satu waktu kalian akan berhadapan, negeri akan diurus oleh pengurus negara yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Ya, silakan buka sejarah, baca buku di bawah bendera revolusi, silakan baca di buku biografi Soekarno. Jadi kalau para yang hadir pada hari ini memahami, kita adalah orang-orang yang juga melanjutkan agenda perjuangan Soekarno. Tapi kita mencintai Rasulullah. Ya. Kan ada yang bilang, mana yang lebih berjasa, Soekarno apa Muhammad? Ada yang ngomong begitu, yang nggak tahu periksa lagi beritanya, jangan terus nanti tersinggung, ngadu-ngadu lagi. Kalau kurang baca, kalau kurang bergaul, kalau kurang referensi, baca dulu Pak, Bu. Ya. Jadi yang pertama, senjata kita yang pertama adalah amantu billah wal yaumul akhir. Karena keimanan membuat sesuatu berubah dengan sangat dahsyat. Saya ulang, misalnya ada seorang yang bernama Moting Gebuse. Moting Gebuse itu seorang pengarang novel yang berisi cerita-cerita novel yang berujung dengan kajian atau dengan materi yang bersifat tidak senonoh. Materi-materi cabul, materi-materi jorok, materi-materi perbuatan-perbuatan hina dalam novel-novel dia selama sekian puluh tahun. Tapi di penghujung akhir menjelang beliau wafat, beliau menulis sebuah novel yang bagus yang berjudul Fatimah Cen-Cen. Ya. Jadi iman ini kalau kita lihat bagaimana bergolak di seluruh dunia. Di Spanyol, pimpinan Muhammadiyah perwakilan Spanyol baru saja membeli sebuah gereja besar untuk jadi masjid. Ya. Di Jerman, di beberapa negara Eropa, gereja-gereja itu kadang-kadang yang ikut kebaktian cuma 12 orang. Itu pun jalannya udah miring-miring. Ya. Jadi kalau orang-orang di seluruh dunia pergerakan Islam menunggu Indonesia, saya kadang-kadang bertanya, yang ditunggu yang mana ya? Ada di mana yang ditunggu? Ini kalau dilihat penampakannya isinya ngkongkong semua. Iya, bukan meremehkan Pak ya. Faktanya kan memang Bapak jenggotnya udah putih.
Bapak berkerut-kerut keningnya, calon presiden nanti, ya keren. Iya, jadi negeri ini, nah, jadi poin pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Mari kita dengarkan. Kalau kita bertakwa, lalu ada apa dengan kita? Surat 7 ayat 96. Ya, ini kita kebetulan nih lagi bisa ditemani karena beliau kebetulan bisa. Tadi rencananya sampai setengah 6 ya, ternyata bisa. Ya, iya sudah cerita. Nanti untuk ke depan mudah-mudahan ayatnya disiapkan dulu. Ya, yang ini saya bukan antum karena saya spontan jadi harus cari. Mari kita simak surat 7:96. 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita alami hari ini, Ustadz ditangkepin, sumber daya alam diambilin. Bapak, kalau mau tahu sumber daya emas kita itu banyak. Yang terbaru ini di Halmahera. Halmahera itu sumber daya emasnya itu mungkin 1.000 sampai 1.000.000 kali lipat dari yang ada di Freeport, yang di Tembagapura, yang ada di Irian. Mengerikan. Kalau kita buka Halmahera, belum yang di Sulawesi Utara, belum yang di NTB, belum di Gunung Pongkor yang di Bogor, belum di Cikotok yang di Banten. Jadi kalau orang-orang yang mengerti tata kelola sumber daya alam dan mengerti tata negara, Indonesia ini sangat tidak masuk akal. Warganya ada yang tidak bisa sekolah dengan alasan nggak punya uang. Ya. Dan terus terang saya katakan dengan berat hati, selama ini sejak awal kemerdekaan sampai hari ini, antara belum mengetahui dan tidak mau memberitahu, atau pura-pura tidak tahu, memang rakyatnya dimiskinkan dan rakyatnya dibodohi, rakyatnya dibohongi, rakyatnya dizolimi, dan rakyatnya dibiarkan seperti gini terus. Biar miskin terus, dulu juga begitu. Karena kalau rakyatnya miskin terus, bodoh terus, maka akan pilih partai bapak terus. Ya. Kalau pinter-pinter yang akan menang partai Islam, saya menyatakan terbuka. Kenapa? Negeri kita 89% kurang lebih Muslim. Dan kalau Muslimnya diajarkan Quran, udah negeri kita akan berkah. Kalau Islam berkuasa, sistem Islam diterapkan, agama lain aman. Kita ingat ketika Muhammad Al-Fatih datang menghadap sebuah gereja besar, gereja katedral besar, dengan menggunakan kuda, membawa rombongan bersenjata, lengkap mengawal beliau. Turun di depan gereja, dia lepas sandalnya, ditaruh, dia masuk ke dalam. Itu jamaah gereja semuanya sedang ketakutan. Pendeta-pendetanya udah mulai, kalau bahasa Betawinya mungkin udah terkencing-kencing kali. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Afsus salam. Saudara-saudara, saya datang ke sini dalam bentuk Futuh Instan Konstantinopel. Saudara yang ada di gereja tidak akan boleh diganggu. Siapa yang mengganggu, mengawal, tangkap dia. Ya, jadi biar tahu jamaah, kekuasaan Islam itu tidak akan mungkin ada kalau kita tidak merebut, kalau kita tidak berjihad politik. Persoalannya kan kita, di masjid jangan ngomong politik. Kita itu seperti anak kecil yang dibodohin sama orang tetangga sebelah. Kita wajib, dan beberapa masjid sudah mulai ada rutin pengajian politik. Ya, di Jakarta sudah ada beberapa tempat, di beberapa daerah di Jawa, Sumatera segala macam. Saya sudah mulai memesankan kepada panitia, terang-terangan aja pengajian politik bersama Ustadz Alfian Tanjung. Masalahnya apa? Kita bicarakan negara kita mayoritas. Masa yang minoritas boleh bikin TPS di halaman gereja, sementara kita ngomong saja nggak boleh? Itu pilkada DKI itu, gereja-gereja besar tuh di halamannya itu ada TPS. Nggak ada yang komplain.
Ya. Kita baru ngomong 2 kalimat saja, ustadznya ditegur keras, pengurusnya diinterogasi seperti zaman penjajahan Belanda. Betul kata Bung Karno, lebih kejam dari Belanda. Poin kedua, senjata kita yang kedua adalah doa dan zikir. Dalam satu sabda Rasulullah, beliau bersabda, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi para jamaah sekalian, kita mencoba menyadarkan diri kita bahwa sudah cukupkah doa kita untuk masyarakat, umat, bangsa, dan negeri ini. Jangan-jangan doanya cuma buat diri sendiri. Ya Allah, berikan kesehatan ya Allah. Ya Allah, suami saya biar naik gajinya 500%. Ya Allah bisa pergi umroh sekeluarga. Ya Allah, biar rumah kami jangan kebanjiran. Emang doanya egois banget sih. Selama sholat, selama ibadah berapa kali doakan Ustadz Farid Oqbah? Jangan-jangan nggak tahu Farid Oqbah siapa ya? Ya. Mari kita lihat bagaimana Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran. Doa itu ada 2 ayat yang nanti Ustadz Ali bisa dilihat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti yang kedua surat 40 ayat 60. Yang pertama dulu. Mari kita simak, yang punya Quran boleh dilihat. Supaya kita dengarkan bacaan yang bagus. Saya walaupun secara tematik juga hafal, tapi mungkin secara keindahan bacaan supaya kita sekaligus menyimak. Surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, berikutnya surat 40 ayat 60. Jadi para jamaah sekalian, mudah-mudahan untuk bulan-bulan depan kita bisa siapkan handphone yang ada ini Al-Qur'annya, atau kita bawa Quran mushaf terjemahan, kita buat sehingga bisa menyimak. Mudah-mudahan ayat-ayat ini sebagai penopang, penjelasan-penjelasan akan diberikan cukup sistematis insya Allah, dan siapkan pertanyaan. Next, silakan. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Adalah Habib Rizik yang saya saksi mata. Karena saya seluruh gerakan setelah terjadinya parade salib di Solo, kemudian berubah menjadi parade tauhid juga di Solo, ada parade tauhid di Semarang, parade tauhid di Bandung, parade tauhid nasional yang diinisiasi oleh Ustadz Alfian Tanjung, saya sendiri, Babe Haikal, dan Ustadz Edi Mulyadi Jin Buang Anak. Ya. Jadi kami bertiga menginisiasi parade tauhid yang kita selenggarakan tanggal 16 Agustus tahun 2015. Jadi sel-sel jaringan nasional sudah terbangun. Ketika si Basuki Cahayapurnama dengan mulutnya yang sangat jorok itu, mulut jamban itu, mengatakan jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51 pada tanggal 29, bulannya bulan September, tahunnya 2016. Tolong camkan. Ya. Parade salib di Solo itu Desember 2014. Akhir 2014. 2015 mulai start gerakan perlawanan dari Solo. Jadi dari Solo untuk Indonesia itu betul Pak, nggak salah. Pertanyaan sekarang ada di mana? Kalau isinya kongkong begini, mana?
Ya, isinya yang uti begini mana? Jadi setelah terjadinya omongan mengatakan jangan mau dibohongi oleh 551, surat Al-Maidah 51, maka mulai bergerak yang namanya aksi 1410. Saya adalah orang yang mengikuti semua tahapan. Saya juga heran. Saya biasanya kalau ikut demo, kalau pengen pipis ya, kebelet pipis atau ingin buang air kecil biar itu, saya bisa mudah lari dan numpang di kantor mana gitu. Tapi hari itu tidak bisa. Kenapa nggak bisa keluar dari barisan? Sini penuh, sini penuh. Saya mulai, walaupun saya nahan-nahan pipis, ya sudahlah, tahan dulu aja. Nah, berasa lagi ketika 411. Dan ini kalau saya sampaikan bahwa aksi 1410 itu 14 Oktober tahun 2016, itu adalah aksi yang menurut saya sudah menembus angka 1 juta orang, menurut saya. Tumben biasanya kita paling 5.000, 10.000. Karena udah nggak bisa bergerak, jalanan itu penuh. Mobil polisi juga nggak bisa ngatur lagi, udah ketutup. Nah ketika 411 di situ saya lihat memang Allah telah memberikan cucu Rasulullah yang ke-38 yang bernama Habib Muhammad Rizik Syihab menunjukkan diri. Karena saya ada di bawah mobil itu, di samping saya tadinya ada Ustadz Arifin Ilham. Itu ketika diadakan bom, ditembakin dengan gas air mata, yang sebetulnya gas air mata itu berbahaya, yang dilempar tuh yang dosis yang mematikan sebetulnya. Ya. Saya lihat betul, ya Allah, Engkau telah turunkan seorang cucumu ya Rasulullah kayak gini. Sendirian tinggal ya, tembak semua. Dia terus sambil beliau berdoa. Saya di bawah tuh ngeliatin. Ya. Dia kalau kadang-kadang ingat ya Allah. Tapi memang Habib Rizik ya Habib Rizik, bukan Rasulullah. Jangan jadi ada yang nyembah Habib Rizik, salah lagi. Ya, Habib Rizik bukan juga orang yang nggak pernah ada kekeliruan. Mohon maaf nih, kadang-kadang saya ngomong begini, tersinggung. Tanya aja sama beliau teman saya dari kecil. Apa yang saya katakan? Ad-du'a silahul mu'minin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa senjata orang beriman. Jadi saya himbau pada jamaah sejak mulai hari ini, mari kita perkuat doa. Karena kita tuh udah skakmat, BBM naik udah lebih dari 13 kali. Kita orang muslim, masjidnya aja harus dibuka, Pak. Sementara agama lain tidak. Ini umat Islam ini mayoritas tapi tertindas, tapi tidak berasa. Apa itu namanya ya? Halo, udah tertindas tapi tidak berasa. Berasa pemerintahan kita ini pemerintahan yang soleh, yang baik, yang mulia, hafal Quran 34 juz. Oh 40 juz, iya banyak, 40 juz katanya. Ya betul kan jamaah ya, negara kita dipimpin oleh pemerintahan yang soleh, betul? Kok diem sih? Kalau kita ngeritik kan kita salah, kena pasal. Jadi sekarang kita puji aja, pemerintahnya baik, BBM gak pernah naik, tidak ada impor apapun, SMK bisa gampang dibeli di semua showroom, uang 11.000 triliun bisa buat bayar utang. Itulah Indonesia ya. Pemerintahan kita pemerintahan yang baik dan soleh, setuju? Nah, yang jawab jamaah bukan saya ya, jadi saya nggak kesalahan. Saya nggak kena pasal Pak. Yang ketiga, nah ini nanti kita coba bahas dalam spektrum normatif dan spektrum strategi. Ilmu dan teknologi. Sebelum kita membaca ayat, kita coba memahami ada satu suasana pertempuran yang cukup serius di Ukraina yang digempur oleh Rusia dan beberapa pertahanan militer di berbagai dunia. Ada satu produk ya yang namanya drone penghancur tank. Ternyata itu drone itu dibuat oleh menantunya Erdogan. Ya, jadi bapak-bapak ibu harus tahu ya. Anak-anak Islam itu di mana-mana keren. Ya, kalau di Aceh, anak-anak Institut Teknologi atau calon-calon insinyur yang ada di sebuah perguruan tinggi di Aceh itu, dia membuat masjid-masjid besar itu, kalau ada jamaah masuk, itu semua handphonenya mati. Jadi nggak ada cerita ngobrol-ngobrol di masjid, nggak bisa, mati semua. Dia buat sistemnya dan itu disepakati dengan pengurusnya. Jadi kalau udah masuk ya udah, jadi zikir nggak ada lagi begini-begini deh. Ya plus minus juga sih ya, kadang-kadang udah orang mau koordinasi susah juga. Tapi faktanya di masjid ya untuk kita biar lebih banyak menimba ilmu, lebih banyak beribadah. Jadi para jamaah sekalian, ilmu dan teknologi itu
harus dipahami kita ini umat Islam terlalu tertinggal jauh. Ada seorang ahli ilmu teknologi yang namanya Profesor Ahmad Baikuni. Apa kata beliau? Indonesia ini mengalami ketertinggalan 3000 tahun teknologi. Ya karena nyontek terus, saya pengalaman zaman kuliah dulu. Bukan pengalaman melakukan, pengalaman menolak. Lomba karya ilmiah antara kampus dengan kampus. Kampus-kampus terkenal juga. Ternyata karya tulisnya dibuatin dosennya. Jadi dari dulu yang namanya tukang nyontek di mana-mana. Saya kan istilahnya orangnya yang biasa nyelonong-nyelonong, agak nyinyir. Saya perwakilan dari perguruan tinggi. Saya ini alumni perguruan tinggi Muhammadiyah, IKIP Muhammadiyah Jakarta. Tapi saya ini memang bagian tumbal kalau debat nasional, lomba karya ilmiah, udah kampus luar biasa, Pak. Alfian aja. Bukan karena pinter, Bu. Ada berani dikit aja gitu, pinternya dikit, beraninya dikit gitu. Ya, kalau yang pinter mah kalau yang di ITB lah, di UI lah. Tapi saya lah ingin tahu ketika ada lomba debat, lomba karya ilmiah mahasiswa, kan tiap-tiap kampus tuh ada ruang-ruangannya, ini tempat istirahatnya. Saya masuk di kampus X, sedang dibuatkan sama dosennya. Dosennya yang ngasih, wah ini mah dosen yang bikinin. Wah, akhirnya ketika di forum perdebatan saya buka. Dewan juri yang berbahagia, saya Alfian Tanjung, ini bikin sendiri, baca sendiri, rumusin sendiri, bikin PPT sendiri. Yang bikin bukan saya, teman saya namanya Holik. Kalau saya kan nggak teknis orangnya, mungkin saya menghindar-hindar. Kalau ini saya biasa bisa. Anda perguruan tinggi nasional, terkenal, dibuatin sama dosen. Bu, itu kalau boleh dibilang geger itu ruangan. Ya maksud saya bukan saya sedang menganggap saya itu hebat. Kita tuh banyak yang emang biasa nggak jujur. Terkenal, gelarnya doktor honoris causa masih ada. Tapi kalau profesor honoris causa itu namanya jaka sembung kanyut di laut. Ya iya, kalau orang dapat gelar profesor itu syaratnya harus 10 tahun mengajar di fakultas pasca sarjana. Antum kok bisa-bisanya dapat gelar profesor honoris causa, Mas? Dari mana ente? Ngajar berapa puluh tahun di pasca sarjana? Ya, pokoknya aku cantik lah, selfie sama aku dah. Ya, begitu bisa. Baik, kita lihat ayatnya, surat 21 ayat 7. Mari disimak bagaimana kita harus berilmu. Namanya surat An-Naba Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Jadi kalau nggak tahu tuh nanya. Bisa nggak sih kira-kira bupati, wali kota, gubernur tidak dari partai? Pasti bisa, dengan izin Allah dan konstitusinya ada. Saya tahu di masyarakat itu, nanti gimana partai enggak nih, aktif di partai 35 tahun, ngerti saya paham undang-undang pemilu. Masyarakat itu sengaja dibuat nggak ngerti. Jadi kalau nanti warga Solo siap punya wali kota yang bagus, mari kita perbanyak pengajian politik di semua tempat. Mari kita luaskan kesadaran politik. Di paguyuban, Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Keluarga Makassar, keluarga-keluarga NTB, keluarga-keluarga Solo, keluarga-keluarga, mari. Gak ada larangan kita belajar politik, hatta di masjid selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, jadi yang melarang-larang kita itu, kita tuh diajak bertanding, tapi kaki kita diikat. Ayo, duel.
Tapi kakinya diinjak, Andi pukulin terus. Ayo lepas kaki saya, ayo. Ya. Jadi saya nyatakan hari ini di antara ilmu yang kita pahami adalah ilmu politik, ilmu kebijakan politik. Jadi menghadapi pemilu 2024, mari kita persiapkan calon wali kota Solo, calon bupati Sukoharjo, yang lain-lain, dan kita akan memenangkannya. Karena kemenangan itu merupakan sebuah kepastian. Ketika niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, maka Allah akan buktikan ya Allah ma'al jamaah. Jelas tuh, kalau tidak dipahami nggak nyampe nih. Menang Pak kita Pak. Persoalannya kan kalau ditanya nggak ada yang mau jawab. Siap jadi wali kota Solo? Nggak berani. Nah, gitu semua. Ntar giliran saya maju calon jadi gubernur Jawa Tengah, wong Padang kok jori wong gubernur. Lu disuruh maju nggak mau. Bapak ditawarin nggak mau, giliran saya nyalon. Tapi kalau orang Cina nggak apa-apa, nggak dibahas. Wong Cina jadi gubernur, jadi presiden. Ropopo. Ya Bu ya. Kalau orang Cina nggak apa-apa, tapi kalau orang Sumatera, orang Kalimantan nggak boleh. Betul, saya ngalami, bukan sedang marah dengan jamaah, bukan. Saya ngalami di mana-mana. Jadi kalau hanya beda suku, padahal kita seiman, kita sama agama, nggak boleh. Tapi kalau Cina boleh. Ente udah pada sarap, otaknya udah pada koslet. Ya, Bapak tersinggung dengan penyampaian saya. Oh enggak, kira tersinggung. Kayaknya Bapak agak kurang berkenan gitu ya. Kesalahan pada mata saya. Kita masuk bagian kedua, teknologi. Dalam surat Ar-Rahman ayat 31 itu ada kalimat yang bagus sekali. Mari kita dengarkan Ustaz Ali membacakan surat 55 ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kami akan beri perhatian sepenuhnya kepada wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Maka kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ayatnya kita yang punya, yang berangkat Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Tahun 1969 itu melesatlah yang namanya perawat Apollo ke-11. Ya, kasih Pak Muti. Ayatnya sudah ada, kalau kau ingin menembus langit dan itu pakai ilmu, pakai tenang. Persoalannya kita ini, saya ingat betul kok. Dulu zaman saya kuliah atau zaman saya kan kalau punya buku tebel-tebel. Apa kata ibu saya? Alfian, jangan baca buku banyak-banyak, tebel. Nah itu penyakit kebanyakan orang-orang tua tuh, kalau anakku bacaannya banyak di soal. Ya, bukan hanya ibu saya harus jujur juga, saya ngalamin begitu kan. Tapi ibu saya bantah sih sambil ya biasa, sambil bermesraan dengan ibunda saya. Enggak ada. Otak ini sama dengan tricep dan bicep. Kalau kita lihat aderai dengan speknya, itu dia harus mengkonsumsi 30 kg telur setiap hari. 20 sampai 30 liter susu setiap hari. Apa yang saya katakan? Otak sama dengan bicep dan tricep. Orang sekolah dari SD sampai S3 itu hanya mengembangkan 2% saja dari potensi otaknya.
Jadi kalau Anda cuma tamat SD nggak usah ciut nyali, santai aja. Dulu juga ada maling tamat SD jadi wakil presiden. Ya ini kadang-kadang merasa sekolahnya rendah, ya nggak boleh, jangan lupa baca. Ikra bismi rabbikal lazi khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram allazi alama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi ya perlu dipahami, hidup berilmu, hidup berteknologi itu bukan persoalan lu tamat S3 di mana. Tamat S3 itu bagus sebagai pemandu keilmuan formal. Saya kasih ilustrasi. Ini sebuah bengkel terkenal. Di sini ada anak bengkel kenek daripada montir senior sudah bekerja 25 tahun sejak dia berusia 12 tahun. Berarti kan usianya sudah 37 tahun. 25 tahun jadi bengkel cuma tamat SD atau SD pun gak ada ijazahnya. Lalu kemudian datang karyawan baru tamatan ITB, Institut Teknologi Bandung atau ITS, Teknologi Surabaya, tamatan S3, doktor. Nah, sekarang kita adu, ini yang 25 tahun bisa menjadi pengawal mobil-mobil yang bermasalah. Ada mobil datang nih, mobil ada kerusakan. Dua-duanya oleh manajemennya disuruh nyambut. Mobil datang, kalau orang yang sudah ahli Bu, Pak, dengar bunyi udah tahu. Makanya jadi orang kalau cuma baru sekolah S3 doang nggak usah sombong. Ya, saya kasih tahu aja. Jadi kita sebagai kaum muslimin, sebetulnya sekolah-sekolah formal itu sebagaimana dikatakan oleh seorang jenderal polisi, siapa tuh yang Porengkun, Dharma Porengkun itu kan. Seperti angka 6 itu sandi dari Zionis. Kenapa nilai terendah 6? Siapa yang nentuin nilainya ke 6? Ya, betul kan? Kalau terima rapot, oh masih bagus, masih ada 6-nya. 6 dari mana? 6 bapak lo, ya. Ya begitu. Jadi kita tuh dipakai oleh orang dengan rumus dia sendiri gitu. 6. Betul kan? Kalau ada rapot nilainya 6, orang tuanya masih senyum kan? Pelajaran dari siapa? Siapa yang nentuin angka 6? 6, 3 trio 6 itu adalah sandi daripada gerakan Zionis Internasional. Ya, jadi jamaah sekalian, kita ingin tegaskan bahwa kalau kita mau memenangkan perjuangan dunia akhirat harus berilmu dan berteknologi. Kenapa misalnya orang-orang sekarang kalau pergi haji suka ada walimatul safar ya? Seperti kenapa dulu pergi haji itu belum tentu pulang, Bu? Ya Pak ya, dulu kalau berangkat itu misalnya bulan Januari, hari raya Idul Adhanya mungkin bulan April, nanti pulangnya bulan Desember. Karena berangkat 6 bulan, pulang bisa 6 bulan, ya pokoknya relatif lah, pokoknya harus siap setahun. Jadi kalau sekarang cuma pergi cuma 10 jam, ya sebenarnya itu boleh ada, boleh tidak. Sekarang seolah-olah di beberapa masyarakat jadi wajib, ya untuk acara begitu aja pakai keluar uang puluhan juta, nggak perlu itu. Tapi susah kalau diomongin gitu, ada yang tersinggung, ngamuk lagi, nanya dalil lagi. Artinya apa? Dengan teknologi kita ada alat yang mempermudah. Jangan lupa juga kita ini belum punya televisi Bu, tahun 60 belum ada televisi. Mana Bapak yang umur 70 sini siapa? Apa ya? 70 ya? Mana? Tahun 60 belum ada televisi. Kenapa? Karena TVRI itu baru ada tahun 1964. Ini Bapak yang tua-tua juga gak usah sombong Pak. Zaman dulu juga Bapak gak tahu apa-apa. Kalau gak banyak baca buku, gak banyak nanya sama yang pulang dari luar negeri. Kita itu benar-benar negara yang dibikin, itulah efek dari jajahan Belanda. Saya ulang ya. Negara jajahan Belanda itu punya 3 watak. Yang pertama, mental pengkhianat. Perjuangan kita dari dulu selalu hancur karena ada saja orang yang sama warna kulitnya, sama agamanya, sama penampakannya, sama kelihatan hebat agamanya, tapi beda mentalnya. Jadi produk daripada Belanda yang pertama adalah pengkhianat. Yang kedua adalah Islamofobia. Tidak suka kayak baca-baca agama. Tidak suka kalau kalian bahas-bahas bisnis. Ya, jadi kalau mau tahu Indonesia ini adalah alumni jajahan Belanda. Beda dengan alumni jajahan Inggris. Mau ganti penjajah? Jadi jajahan Belanda yang pertama adalah pengkhianat. Kenapa pitung-pitulung yang begitu hebat dengan ilmu agama mereka bisa ditangkap dan dibunuh? Bukan karena persoalan peluru emas. Karena karomah Allah itu akan menjadi pengalaman bagi yang melakoninya.
Saya lihat langsung dengan Habib Rizik. Orang saya di situ lihat, wah, itu yang namanya tembakan tuh mental sendiri. Waduh, ini malaikat udah turun ini. Kalau mau bicara malaikat, ya, biar denger ya. Buka surat 3 ayat 124 dan 125. Biar tahu nih kalau kajian kita lihat Quran, ini bisa sampai jam 9 kajian. Enggak, kita paling sebentar lagi. Mari kita dengar bagaimana malaikat berfungsi ketika ada suasana-suasana genting dan kita dengarkan. 134. Ya, 124, 125, suratnya Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Shadaqallahul azim. Apakah ayat tadi sudah tidak berlaku lagi hari ini? Berlaku. Persoalannya kan kita tidak mantap. Maka kenapa mereka pakai menggunting Al-Quran, merobek Al-Quran, memasukkan Al-Quran ke toilet? Karena mereka tahu bahwa spirit umat Islam adalah Quran. Maka itu siapa yang mengganggu Quran kita, maka lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh seorang tentara di Pakistan. Dengan orang-orang yang ada di beberapa pengalaman para sahabat Rasulullah. Quran diinjak diem, Quran dirobek diem, Quran dimasukin ke toilet diem. Ya Allah, itu sebenarnya ekspresi, Pak. Kenapa tuh si Murtadin tuh, si Udin bilang suruh cabut 300 ayat supaya jangan diberlakukan. Itu karena dia itu wujud ketakutan dia, kenapa mesti cabut? Katanya suruh toleransi. Kenapa ayat Quran apa urusan Anda? Kalau Anda udah nggak mau Islam silakan saja urus agamanya masing-masing. Lo gue lakum dinukum melihat clear. Yang susah orang Islamnya. Kenapa? Kita harus jujur sampai hari ini generasi muda Islam 70% kurang lebih tidak bisa baca Quran. Mas, saya tanya, apa bedanya tidak dengan belum? Apa bedanya tidak dengan belum? Nah itu. Jadi catatan buat para jamaah, kita jangan hanya menengok, oh di Solo ada pesantren A, pesantren B. Iya, di sini ada 220 sekolah umum dan 95% muslim dan muslimah. Siapa yang ngurus mereka? Saya ingin katakan 3 tahun lebih saya ada di sini, saya ingin mengatakan dengan tegas. Kita merasa bangga untuk ada pondok tahfiz. Saya juga bangga, sama Bu, Pak, sama bangga. Pertanyaannya, kebanggaan lo cuma segitu doang. Udah bangga terusin, bikin yang lain. Fa iza faraqta fansaf wa ila rabbika farq. Itu. Ada sebuah hadis Nabi yang bagus. Kata Rasulullah apa? Wahai umat, berbuat baiklah. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah lagi. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah lagi. Selesai berbuat baik, berbuat baiklah lagi. Setelah berbuat baik, berbuat baiklah lagi. Maka tidak terasa engkau sudah berada dalam surga. Muttafaqun alaih. Jadi saya ingin katakan apresiasi saya dengan tim kuat. Ini adalah kerja mereka Bu. Lebih dari sebulan mereka nyiapin semua. Mendatangkan kori ini kori mahal. Tapi nggak dibayar. Kenapa? Karena dia kader kita ya. Lu kalau nggak dibayar nggak datang lagi gitu. Karena ada di sebuah provinsi tertentu, saya sedang ceramah. Kan biasa ya kalau penceramah itu dikasih sekedar mukafaah, kafalah atau bisyarah gitu ya. Bu, amplop saya direbut sama kori.
kan dikasih panitia. Ya namanya dikasih kan halal, namanya pemberiannya. Saya ambil. Tahu-tahu Korinnya merebut. Rupanya di belakang ini, di belakang backdropnya dia hitung. Habis itu dia balikin lagi. Ustadz, terima kasih ya. Utuh isinya. Saya mau minta panitia 4 kali daripada Ustadz. Kenapa? Karena dia berasa bacaannya lebih bagus dari saya. Belajar Al-Qur'annya lebih lama dari saya. Saya bilang, yang ditangkap gua, lo bisa lama ngomong. Iya kan? Dia habis baca Quran suaranya merdu kan pergi, dapat duit 4 kali lipat. Nah kalau saya dibayar 10 juta oleh Mas Indra, berarti dia 40 juta, habis itu dia pergi. Lalu saya diborgol. Enak teman. Bukan antum ya. Ini bukan dongeng nih. Saya bukan sedang imajiner, ini pengalaman langsung. Saya juga kaget pas panitia kasih, kan kadang panitia ngasih agak kurang, ini agak sembunyi-sembunyi. Dia lihat langsung direbut. Tak, saya kaget juga direbut. Terus dia dihitung. Terus dia, Ustadz ini utuh Ustadz, enggak saya ganggu. Saya cuma mau minta 4 kali lipat dari panitia. Saya 8 tahun belajar Quran. Saya nggak nyebut nama loh, saya nggak nyebut tempat loh, saya nggak nyebut siapa loh, saya nggak nyebut nama pesantrennya loh, saya hanya menyebut pengalaman ya yang saya alami. Wallah, demi Allah saya ngalami. Ali jangan gitu ya Ali ya. Ya, sebagus apapun bacaan kamu, lillah billah ilallahi bardatillah ya. Ini pesan nih karena Bapak Ibu tahu umurnya baru 20 tahun. Ya. Ini salah satu anak saya tanda kutip nih ya. Sahabat saya, guru saya, anak saya namanya Ali. Dan Ali ini sempat, Ustadz, saya mau ikut masih ada tempat nggak? Ini dia ikut menjadi kader dalam manajemen kita ini bukan karena diajak, bukan karena dirayu, bukan karena dipaksa, bukan karena disogok. Betul ya? Iya. Jadi dia ikut sendiri dengan kesadaran. Nanti kita akan ada daurah khusus remaja di bulan Maret. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma kasih tahu memang dibatasi. 7 kota kabupaten, tiap kota kabupaten hanya dibatasi 5 orang. Tolong cepat mengaturnya karena besok hari tanggal 22 masih Bapak Ibu dewasa, bulan depan khusus muslimah, 2 bulan lagi itu khusus remaja, pemuda, pemudi, mahasiswa usia 17 maksimal sampai 30-40 tahunan. Ya, cuma 35 orang kursinya. Kita akan siapkan menghadapi situasi terburuk untuk memahami konsep dasar Islam, memahami peta politik nasional, memahami sikap hak asasi dan konstitusi yang pasti bagaimana Quran memandu perjalanan kita. Ya, itu dulu, waktunya sudah dekat, kita coba tracing. Yang keempat, senjata yang keempat adalah persatuan dan silaturahim. Ya, jadi para jamaah mulai memahamkan diri persatuan dan silaturahim. Kita harus bersatu, kita boleh berbeda tapi jangan bermusuhan. Kita boleh berbeda tapi jangan berubah wajah. Ini mungkin nasihat ibu saya yang belum saya sanggup lakukan. Pemimpin yang matang, pemimpin yang mantap itu dia mampu berwajah sumringah walaupun dia dalam keadaan konflik yang besar. Saya perlu belajar lagi tuh. Bapak-bapak mungkin udah ada yang bisa ya Pak ya. Pemimpin sejati itu Pak walaupun nggak suka tapi wajahnya nggak berubah. Contohnya siapa? Rasulullah, Anies. Ente, masa Rasulullah kalah sama Anies? Enggak. Masa Rasulullah, saya tanya sekarang, boleh Bapak Anies mania, gue nggak ada urusan, saya nggak juga bicara dukung-mendukung. Saya pikir itu tetap saja itu manajemen, tetap. Semua video yang masuk kan ada masuk laboratorium, udahlah yang gitu-gitu nggak usah. Kita jangan mentang-mentang gara-gara dukungan kita seolah benernya 100% itu juga nggak boleh. Ya, la yu'minu ahadukum hatta haba ilaihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku Rasulullah lebih dari seluruh manusia dan alam semesta. Lalu kalau saya ngomong begitu langsung jawab Anies, ente sudah murtad itu. Batal syahadat Rasulnya, enggak boleh. Harus berani. Ini bukan gojekan. Kita dukung Pak Prabowo dulu, ya silakan lihat akibatnya. Sekarang mau dukung Pak Anies, pikirkan juga akibatnya. Ya. Kita harus merancang kemenangan, niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Silakan periksa. Saya nggak mungkin membahas detail, ntar gara-gara ngomong contoh sedikit, dibilangnya saya anti Anies. Ya nggak mungkin lah nolak Anies, tapi nggak mungkin juga milih Anies kalau ada yang lebih baik. Ayo. Kalau Habib Rizik
bisa jadi presiden dan nggak pakai partai, saya akan jadi koordinator nasional pemenangan Habib Rizik. Menang. Persoalannya kan dikunci dengan 20%. Padahal ngomongnya dengan cara curang, ya itulah Indonesia. Oke, jadi yang keempat, persatuan dan silaturahim, ini mungkin harus dipahamkan secara lebih filosofis. Ya, saya kemarin hadir di kajian Munazarah, saya salut itu. Itu pengajian disampaikan oleh seorang ustadz yang cukup senior, di debat. Suasana perdebatan, membahas ayat, membahas dalil, tapi suasananya suasana sangat penuh dengan marhamat. Keren saya bilang. Sampai saya bilang menjelang akhir acara kajian kemarin Munazarah Jumat itu, ya, saya bilang hari ini saya menyaksikan betul perdebatan yang penuh dengan persahabatan dan percintaan. Apa yang saya maksud bahwa persatuan dan silaturahim harus jadi bagian dari orang yang berkumpul pagi ini. Jangan pernah mengatakan yang lain jelek dengan alasan kita lebih baik. Atau Anda merasa, gitu aja. Baca Qurannya dibacain sama si Ali. Orang kalau udah gak suka kan ada aja dalilnya kan. Iya, begini gitu. Oke, cukup dulu. Nanti kalau mau dicatat, catat aja. Suratnya surat 2, 103 dan surat 49 ayat 13. Kita sampai di bab yang ditunggu-tunggu oleh salah satu teman. Yaitu bab kelima. Apa senjata yang kelima? Ibadah, dakwah, dan jihad. Nah ini sebenarnya bisa jadi judul khusus. Tapi nggak apa-apa. Sekarang sebagai subjudul dulu. Jadi senjata yang kelima bagi orang yang berjihad di jalan Allah, yang menjalani hidup sebagai muslim dan muslimah, tidak akan pernah muncul kalau dia tidak memenuhi ketiga hal ini. Satu, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan dirinya kepada. Hari ini kita pengajian berarti ibadah. Nanti Bapak berdagang berarti ibadah. Nanti antum datang ke kantor partai Islam ya. Saya nyatakan kelompok kita, kajian kita hanya akan memilih partai Islam. Jumlahnya ada 6. Apa aja tuh? Cari sendiri. Apa cirinya? Asas partainya Islam. Jadi kalau Anda mau bergabung, lihat nih partainya asas Islam. Asas itu kan niat. Innamal mu'minuna, ya. Bahwa yang namanya orang-orang beriman itu, orang-orang itu beramal, innamal a'malu binniat, niat. Ya, jadi untuk pemilu 2024 arahan dari saya Alfian Tanjung, pilih partai Islam saja, titik. Nggak pakai penjelasan. Penjelasannya, dasarnya, agendanya, tujuannya. Anda mau berdebat silakan aja, saya emang nggak mau ikutan. Saya nggak mau berbuat setengah-setengah. Niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Ya nggak apa-apa, itu urusan lo. Saya cuma mau ngasih tahu aja, nih orang masih suka. Kalau yang ini yang mau ya udah, ya udah nya udah sendiri. Ya, saya nggak nyebut nama partai ya, cuman pilihlah partai Islam yang dasarnya Islam, yang agendanya Islam, yang tujuannya untuk umat Islam. Apa itu? Cari sendiri. Yang kedua, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dakwah itu adalah amalan yang berkaki dua. Yang pertama kakinya amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Mari kita dengarkan ayatnya, surat 3 ayat 104. Ayatnya ini mungkin perlu didengar pelan-pelan. Ini biasanya suka pakai ini teman-teman Muhammadiyah nih ya. Kalau dalam kajian-kajian IMM, AMM, walaupun ini Quran buat semua kita. 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sekarang tidak laku, yang laku cuma amar ma'ruf doang. Kalau bahasa anak Betawinya, kalau berdakwah yang sopan, yang lemah lembut. Berdakwah lemah lembut sementara di tengah masjid ada kepala babi, lemah lembut. Siapa yang naruh kepala babi? Gitu-gitu. Ya, lagi jalan tahu-tahu jilbab istrinya ditarik sampai lepas. Aduh, jangan begitu dong. Begitu. Begitu betul. Ini penyakit ini sekarang dibangun. Kita dipaksa untuk menjadi orang yang seperti orang agama tertentu. Kalau ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri. Yang tidak boleh dalam Islam kita memulai. Tapi kalau Anda ganggu, itulah yang saya sangat bangga dengan orang Madura. Walaupun nggak semua, tapi secara umum saya salut. Oh iya, apa namanya itu Bu? Caro. Saya di penjara dulu, ada 16 orang Madura. Wah, saya kalau dengar ceritanya, enak aja, istriku dipegang-pegang, tak belah perutnya. Jadi ada orang mungkin kadang-kadang kan suka jalan iseng sambil main pegang-pegang aja istri orang. Suaminya lihat, ya, itu namanya syaja'ah, itu marwah namanya. Ya, kalau mati syahid itu. Ini kan persoalannya anak diganggu, istri diganggu, agama diganggu, Rasul dihina. Bukan urusan aku, rapopo. Ya. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Ya banyak termasuk kita. Kita nggak boleh nunjuk orang lain, ngaku aja lo, ngaku. Ini kita semuanya masih nggak. Kalau kita berani akan terbukti. Saya cerita satu pengalaman yang mudah-mudahan jamaah bisa mengambil ibrah. Satu hari saya sedang berangkat ke kampus. Waktu itu saya kan tinggal di Tangerang, naik mobil ke arah Blok M. Karena kampus utama UHAMKA itu ada di Jalan Limau, Kebayoran Baru. Saya naik bus. Saya duduk di belakang, itu sudah asar ya, karena saya sedang puasa. Di dalam bus itu ada 4 orang. Yang satu buka kitab Injil, yang satu pakai gitar, yang satu jadi MC, yang satu nyanyi lagu gereja. Aduh, saya bilang mana lagi puasa lagi, udah sore-sore lagi. Saya diri. Saya enggak banyak ngomong, itu dinding bus itu saya pukul. Dua! Sopir kan kaget langsung rem. Semua penumpang kan hampir saya bilang, 1, 2, 3, 4. Emang lu kira ini bus ini gereja? Lihat tuh pakai jilbab. Dia kebingungan, ada penumpang yang komplain begitu. Enggak om, lari semua. Yang saya kecewa, ada seorang ibu pakai jilbab malah marahin saya. Goblok nih. Jangan-jangan gerwani, kan cucu gerwani. Beneran Pak, gua bilang lu bukan nolongin gua, bukan belain gua, malah nyalahin saya. Itu tadi, karena kita menganggap kalau berdakwah itu lemah lembut terus. Kan kalau udah begitu dia mikir naik bus yang lain. Wah jangan-jangan ada temennya orang tadi nih. Kita harus berani, orang ngapain dia sampai berempat pakai penjelasan ayat-ayat Injil. Kita kan perlu tanya, ente mau ngapain di sini? Kan saya nanya. Nah, sikap-sikap seperti itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada ghirah. Buya Hamka mengatakan ghirah. Apa itu ghirah? Ghirah itu cemburu. Cemburu apa? Cemburu agama. Jangan tanyakan cinta bagi yang tak punya rasa cemburu. Hanya sang pencinta saja yang punya rasa cemburu. Ya? Jadi agama kita ini udah dihina terus. Bayangkan Maulid Nabinya digeser. Bayangkan tahun baru Islamnya digeser. Hari ini hari Imlek. Tanggalnya persis 22 bulan Januari. Ini hari H, hari persis Imlek. Kenapa liburnya besok? Ini serius Pak. Ini menunjukkan bahwa Cina udah sekarang PDW. Semaunya dia. Enak saja bikin libur. Orang biasanya yang namanya long weekend itu kalau ketemu Jumat atau Sabtu. Ini kan Senin. Kurang ajar. Ya karena kita diam semua. Semuanya kena ini. Maafifulus mampus. Ya. Maka kata pepatah orang tua, jangan biasakan hidup berhutang budi. Siapa orang berhutang budi akan hilang nyali. Ini mungkin pesan buat saya, buat semua para jamaah. Mari kita jadi orang yang kaya karena cara-cara yang halal dan dibenarkan agama. Kalau ada bantuan yang bisa diberikan sesama muslim, lihatlah itu bagian dari bentuk at-ta'awun. Ya. Jadi yang prinsip untuk nomor 5, ibadah, dakwah dan jihad kita
tutup dengan bab jihad surat 61 ayat 10. Mari yang punya Quran yang di handphone dibuka, kita dengarkan sebagai penutup dan kemudian kita kompromikan soal waktu. Kalau tidak kita tutup. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan daripada dunia ini agar kau terhindar daripada azab yang pedih. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berzihadlah engkau di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Jihad fi sabilillah. Nah sekarang bicara jihad yang diajak bicaranya udah yang akung sama yang putih. Ya Ustadz, kita mau jihad ya, jihadnya pengkor. Coba kalau yang umur 17 tahun, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, dan seterusnya. Lah kalau diajak begitu udah tua, baru dua kalimat, Ustaz nyanyi berhenti dulu, pinggangnya berasa keretek-keretek, ya nggak apa-apa Pak, jangan tersinggung. Maka untuk kedepannya kita akan membicarakan pertarungan antara revolusi mental dan revolusi akhlak. Ya, kita mulai masuk dengan penegasan posisi kita. Seluruh yang hadir, niatkan diri, pastikan malamnya bisa sholat malam, datangnya kita ke sini, kita jadikan majlis kita majlis ilmu, majlis lentera jihad, majlis penyadaran, dan buat Bu Sofi dan keluarga besar Masjid Nurul Iman, tolong juga diperkuat doa-doanya, wirid semua para jamaah. Ya, jadi kalau ada yang datang dengan niatnya dan omongan-omongan yang tidak baik, kita tinggal nanya. Anda di Indonesia apa di mana nih? Apa di Italia gitu ya? Kita nih mayoritas, maksudnya jadi nggak berani ya. Bagaimana bulan depan siap kita hadir lagi? Oke, yang bisa hadir alhamdulillah, yang belum hadir mohon doanya biar sehat semua, lancar semua. Ada pertanyaan ya? Waktunya nih, kita kompromi dulu deh supaya tenang. Kalau setelah pernyataan saya ini kita terselip 10 menit, jamaah masih bisa bertahan? Oke. Pertanyaan, satu laki-laki, satu ibu-ibu ya.